Coba lu tonton film ini. Mama. Hah, film apaan? No? Lu editor lu nggak salah masukin gambar itu? Nggak, beneran. Itu film. Film bioskop Cina. Masuk bioskop, lu mesti bayar tiket untuk nonton, dan film tersebut keuntungannya sudah 14,9 juta yuan, yang kalau dirupiahkan itu kira-kira hampir 40 miliar. Ah, ini apa sih, no? Kok tiba-tiba itu gambar apaan? Itu film apaan? Animasi apaan? Nggak jelas banget. Riggingnya nggak jelas, pewarnaannya aneh, dan lain-lain. Dan ya, itu beneran film dibuat sama orang Cina, dan masuk bioskop Cina, dan keuntungannya udah sebesar itu, dan itu lagi rame di internet, dan orang-orang itu bangga nonton film itu. Ini adalah kisah tentang film jelek yang dibuat sama dua orang di Cina yang ngalahin film-film AI. Namanya New Lie. Jadi apa sebenarnya terjadi sama New Lie? Dan kenapa dia bisa untungnya sampai miliaran? Bad in every aspect, Riot low-tech animation New Lie rival blockbuster at Chinese box office. Commentary about the so bad it's good qualities for mother and sons movie has driven people to see it at cinema. Tentu saja New Lie adalah bahasa Mandarin yang artinya adalah the cow is coming atau sapi itu datang. Atau biar kita gampang nyebutinnya, kita sebut aja film sapi. Iya, buat kalian yang masih nggak ngeh itu adalah gambar apa? Itu gambar sapi dan sapinya berdiri. Gue nggak tahu yang di sebelah sapi apa. Gue belum nonton filmnya dan entah kapan gue bakal nontonnya. Yang di kiri kemungkinan anak sapi, dan iya, sapinya berdiri dan warnanya kuning. Oh, yang kanan tuh macan tutul. Ya gitulah. New Lie yang berarti the cow is coming atau sapi datang adalah film animasi berdurasi 86 menit dengan anggaran rendah. Film ini bercerita tentang seekor anak sapi yang baru lahir dan seekor burung skylar. Apa tuh burung? Dengan hubungan keduanya berkembang sepanjang sebuah rangkaian mimpi yang abstrak. Dirilis pada 5 Agustus, film ini dilaporkan hanya menghasilkan 7.700 yuan atau 842 pound sterling selama 10 hari pertama penayangan, dengan kurang dari 300 orang di seluruh Cina yang membeli tiket. Film tersebut tidak memiliki tur promosi, publikasi sebelum perilisan, bahkan tidak memiliki trailer. Lah, tadi kata lu miliaran, no? Iya, sekarang. Tapi sebelumnya dia cuma dapat 7.000 yuan atau sekitar ya 20 juta rupiah lah. Jauh banget sama miliaran dong. Dan gue bisa jamin itu tidak akan menutupi modal untuk pembuatan film animasi sejelek apapun. Jadi film ini ternyata hanya dibuat oleh dua orang, anak dan ibunya. Gua kulik-kulik sih menggunakan software sederhana kayak Blender dan Premiere Pro. Mereka bikin ini out of passion. Selama 5 tahun dicicil, dibikin berduaan untuk nge-create sebuah film animasi yang mereka pengen bikin bareng antara ibu dan anak. Wholesome banget. Dan tentu saja hasilnya jelek. Lu mau apapun cerita di belakangnya, lu bilang keluarganya jadi apa, ada keluarga cemaranya lah, romantisnya lah, keluarganya kada kenapa-napa lah kalau film ini. It's still ugly, ya. But it can be good. It's so bad, it's so good. Ngerti gak lu istilahnya? Jadi saking jeleknya filmnya, saking apa ya, kacaunya filmnya, orang bisa nikmatin. Seriusan loh, ini ada loh kayak gini. Pertanyaannya, kok bisa tayang? Jawabannya adalah bisa. Karena Cina itu luas sekali, bioskopnya juga banyak, dan emang bisa aja gitu film-film independen yang kualitasnya bahkan di bawah standar itu, selama bisa ya istilahnya tidak melanggar hukum dan sesuai sama peraturan, lu sensor dan lain-lain, lu bisa tayang video, lu bisa muncul ke bioskop-bioskop di Cina. Tapi ya nggak semua bioskop. Mungkin dimulai dari satu bioskop aja gitu, dan mungkin beberapa orang nonton, atau ya ada bioskop yang kosong nggak punya slot movie ditaruh di situ, dan ya tentu saja hasilnya nggak memuaskan, nggak banyak yang nonton, cuman berapa orang yang nonton itu 7.700 yuan. Bahkan saking hancur ya, ini film tuh sempat dicek sama yang punya bioskop, terus bilang kayak, ini seriusan nih mau ditayangin? Ya bisa aja sih gua tayangin, tapi ini seriusan nih mau tayangin? Nggak, ini seriusan, bioskopnya bilang kayak gitu. Distributor New Lie dikutip oleh media Cina mengatakan bahwa dirinya sempat disarankan untuk tidak merilis film tersebut karena kualitasnya, namun ia tetap melanjutkan perilisan karena menurut ia merupakan teman sang sutradara. Oke, jadi buat konteks, dia itu berteman sama salah satu orang yang kenal bioskop-bioskop itulah dan pengen distribusiin filmnya. Distributor ini yang tadi dibilang nih ya, itu yang kayak, oke deh sini gue distribusiin, gue kenalin ke bioskop-bioskop dan gue tayangin gitu. Jadi bukan si pembuatnya langsung yang digituin sama bioskopnya, tapi si distributornya gitu. Tapi karena distributor ini tahu ini adalah passion project dia sama ibunya, dan kayak mereka klop banget dan pengen banget gitu ngebuat bronya bangga, dan bener-bener pengen ngebantu bronya, dia bener-bener try hard untuk masukin ke bioskop-bioskop sampai dibilang, lu seriusan mau masukin video ini? Lu masa seriusan mau ditayang di bioskop? Yang bener aja lu mau dikatain satu Cina lu. Dan akhirnya tayang, orang-orang gak suka, tapi beberapa orang ngebajak. Well, bukan ngebajak sih, tapi kayak, ya ini tetap pembajakan ya, tetap hitungannya pembajakan. Tapi ya mereka nontonin, terus mereka omongin di internet, ada beberapa klipnya kesebar yang seperti kalian bisa lihat tadi, dan orang-orang malah jadi kepo, ini film apaan kok jelek banget, bisa nonton di mana fullnya dan lain-lain. Dan orang-orang langsung pada nontonin, langsung pada kepo. Orang-orang word of mouth. Ini film tadi
tadi dijelasin ya, nggak pakai marketing, nggak ada trailernya, bahkan lu nggak bisa lihat trailernya, nggak ada trailer. Ini film nggak punya trailer, langsung jadi aja. Lu nggak dapat trailernya di mana-mana, nggak ada. Ya lu dapetnya klip-klipnya doang yang udah direkam sama orang, dan orang-orang pada kepo, orang-orang nggak tahu. Word of mouth itu adalah marketing yang paling kuat menurut gue sampai sekarang. Sebagaimana orang yang kerja di marketing, dan itu susah banget dibikinnya. Orang-orang tanpa jadi buzzer, tanpa dibayar, ngomongin, nyebarin, bilang, lu udah nonton film sapi belum? Belum. Ya nggak gaul lu, FOMO kan, orang pada nonton di bioskop, ntar hilang lu, ntar mau habis lo filmnya. Pada nonton, pada ngerekam, pada nge-share dan lain-lain, terjadilah total miliaran duit masuk gara-gara orang pengen nonton, nggak mau FOMO. Mungkin juga karena ngedenger backstory di belakangnya tentang bagaimana perjuangan film ini terjadi, dan ini passion project dari seorang anak dan ibu. Dan ya udah, film jelek ini untung parah, bahkan saking untungnya sampai menyaingi Odyssey. Seriusan, The Odyssey menghasilkan 192 juta yuan selama akhir pekan pembukaan resminya selama 3 hari di Cina. Bro, film ini 10%-nya The Odyssey. Gokil gak? Gokil. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gua, ke highlight yang ini. Di situ akan gua spill alat-alat gua selama ini, hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gua karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gua, thank you udah support and opening. Jadi jangan lupa cek highlight gua atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. Dan satu hal lagi yang mungkin belum gue sebut, kenapa banyak orang mau nonton, adalah AI. Mereka anak dan ibu nggak pakai AI, mereka pakai Blender lah atau pakai SketchUp lah, terus After Effects, Adobe Premiere. Mereka bikin dengan hasil yang sejelek itu, yang ini kualitas film 2000 bahkan gitu juga udah masih tetap orang-orang bilang aneh dan segala macam. Orang mau nonton karena inilah human work, inilah gua human support human, inilah jeripaya manusia selama 5 tahun passion projectnya. Jelek, gua sampai sekarang nggak mau bilang itu bagus, itu jelek banget. Tapi orang mau nonton karena di tengah gempuran AI kayak gini, di tengah semuanya serba AI, semuanya serba gue AI-in video lu dan segala macam, ada anak dan ibu yang selama 5 tahun gigih bekerja di sela-sela waktu kosongnya pengen bikin. Dan ternyata manusia lebih appreciate film kayak gini, Pak, dibanding AI slop lu. Kalau nggak salah di Singapura tuh ya, tiba-tiba ada film AI gitu ya, dan gak laku karena kayak, why should I watch the movie? Gue prom aja sendiri. Dan di tengah lagi seru-serunya film ini rame dan anti sentimen AI lagi naik, dan orang lagi jadi kembali membanggakan the hard work of human craft gitu ya, walaupun hasilnya jelek, ada aja bro-bro AI yang sok-sok bilang, nih kalau pakai AI lu bisa bikin cepet, dan hasilnya juga kayak, gue sih mending nonton filmnya daripada nonton hasil AI ini. Coba lu lihat. Oh ya, by the way, orang tuh bener-bener support ya. Orang-orang tuh bener-bener seneng nonton ya. Bahkan ada yang nonton berkali-kali karena bisa ketawa bareng, bisa seru-seru bareng, karena saking jeleknya. Ini yang gue bilang tadi, it's so bad, it's so good. Jadi itulah kerennya film sapi ini, New Lai. Sorry buat teman-teman yang ngerti bahasa Mandarin kalau penglafalan gue salah, New Lai. Kalau lu pernah ngebayang film ini sama kayak film yang itu, menurut gue hasilnya sama tapi nuansanya berbeda. Film ini passion project anak dan ibu dan temen dengan brosnya. Dimasukin dengan cara yang legal, dengan jelas, dan dia sudah merasakan kekacauan pada penayangan pertamanya, dan masyarakat Cina malah support dan tahu ceritanya, tahu perjuangannya. Ini dibuat nggak mudah, nggak tiba-tiba ada. Dari 5 tahun dia bikin, di tengah gempuran AI, mereka mau fight dan mereka berhasil dengan kesian lah, sebutlah itu. Nah, film yang itu tuh yang udah nempel di kepala lu, yang kualitasnya sama jeleknya, itu nggak jelas. Buatan siapa? Kok bisa masuk bioskop? Karena peraturan bioskop di sini dan di sana berbeda. Dananya dari mana? Katanya ngakunya begini. Yang bikin ada berapa orangnya di belakang? Tujuan bikinnya apa? Ini dari mana datangnya? Hasilnya sama-sama jelek, tapi menurut gua behind the scene-nya berbeda, dan lu tau lah sebagai manusia lu bisa support yang mana dan mengkritisi yang mana. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gua nge-review manga Parasite yang baru sempat gua baca, manga klasik itu. Komentarnya datang dari T4. Ayo Bang Eno tinggal baca manga Kingdom, kan filosofi banget tuh. Gue pengen baca manga Kingdom, cuman gue agak gedek karena lu bilang filosofi banget. What do you mean it's filosofi banget? Apakah itu deep secara emosional dan tidak terlalu battle shonen lo anggap filosofi banget? But gue akan baca manganya. Tonton video kalau kalian belum nonton, baca manganya kalau kalian belum baca, dan kalau komentar kalian mau dibacakan, komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support channel ini, dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah sebutin film yang menurut kalian itu it's so bad, jelas-jelas jelek ya, yang bener-bener kacau banget, tapi kalian suka gitu. Selain Oh Hi Mark, kira-kira apa, siapa tahu bisa seru buat nonton. Dan untuk kita semua,
Wazrax. Stay clean and sound. You finally woke up. I've been waiting for you for a long time. New Lie.